Baik, kita perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, mungkin sekaligus kita tutup mungkin materi kita dengan ini, yaitu pentingnya kita perhatikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau minimal mengurangi pahalanya, ya, minimal mengurangi pahalanya. Kalau yang membatalkan itu, ya, kalau suami istri hubungan biologis di siang hari Ramadan, dan ini perlu diketahui, ya. Kalau ada yang melakukannya maka puasanya batal, dia wajib taubat nasuha, plus dia harus kena kafarah, denda. Dia kena denda. Dendanya apa? Kalau dia bisa bebasin budak, tapi di masa kita sekarang tidak ada perbudakan. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada budak tadi, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini juga kalau masih berat, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Jadi harus faham hukumnya, ya. Kalau malam hari, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, hunna libasun lakum wa antum libasul lahun." Pada malam hari kata Allah Ramadan, aku menghalalkan kalian untuk menggauli istri kalian, mereka pakaian kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Jadi biologis boleh dari mulai maghrib sampai subuh. Setelah itu tidak boleh lagi sampai terbenam matahari selama puasa. Yang kedua, makan dan minum secara sengaja. Ya, ini mungkin sudah kita tahu. Kalau ada yang lupa tidak sengaja, maka kata Nabi SAW, man akala aw syariba wa huwa sha'im falyutim saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan dan minum sementara dia puasa dan dia lupa, ya, dia bukan sengaja, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada dia. Kalau dia tidak sengaja, dia lupa, maka boleh lanjutkan puasanya. Kemudian juga, ya, yang bisa sampai pada tingkat, ya, membatalkan puasa ini kalau dirutinkan perbuatan ini, ya, yaitu seseorang berdusta. Seseorang berdusta pada saat lagi puasa. Karena kata Nabi SAW, man lam yadha qawla zuri wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan perbuatan dusta itu sendiri. Falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh untuk menilai lapar dan hausnya. Nah, ini bisa sia-sia puasanya. Kayak judul kita Ramadan yang sia-sia bagi orang yang tidak tahu masalah ini. Hilang pahalanya, batal puasanya misalnya, ya. Jadi kalau dia bohong, maka bisa batal puasanya. Sama tadi hubungan biologis, batalin puasa itu kalau suami istri, apalagi kalau berzina. Itu akan jauh lebih besar dosa-dosa yang didapatkan gitu, ya. Dalam riwayat lain, man lam yadha qaula zuri wal jahla wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan juga perbuatan bodoh, pelanggaran-pelanggaran agama, dan juga rutin mengerjakannya dalam riwayat An-Nasai, maka Allah tidak ada hajat untuk menilai lapar dan hausnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, dan ini dikatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, man lam yada'il khana wal kadhiba fala hajata lillahi an yada'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta. Kalau tadi dusta sudah kita tahu bohong. Ucapan kotor ini seperti mencaci maki, kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Dia sama saja batal puasanya. Tidak ada yang bisa dia dapat pahalanya gitu, ya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada yang ajak saya bertengkar, ada yang ajak saya ribut? Sabar Bapak Ibu sekalian. Sabar, jangan dilayani. Bahkan sunnah Nabi SAW kita jawab mengatakan saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh, sebenarnya hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, tapi Syekh Albani menghasankannya. Kata Nabi SAW, ya, qala Allahu azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Semua amal ibadah anak Adam miliknya atau sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu milikku kata Allah, aku akan balas langsung. Kemudian dikatakan wasyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth. Maka kalau kalian sedang puasa jangan dia rafath. Rafath itu mengucapkan kata-kata sayang, cinta, rindu, ya, diikuti apalagi kalau diikuti dengan syahwat kepada selain pasangan halalnya. Ya, kalau bahasa kita sekarang pacaran tidak boleh. Kecuali suami istri. Kalau suami istri masih boleh
sayang-sayangan segala macam, bahkan boleh cumbuan tapi tidak boleh biologis. Biologis sampai batal, ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak halal itu jelas tidak boleh. Fala yarfuth wala yaskhab. Jangan dia berkelahi. Ya, jangan dia berkelahi di sini. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, ribut, maka jangan dia layani, kata Nabi. Tinggal dia mengatakan, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kita dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, laisa siyamu minal akli wasyurb. Sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Tapi puasa yang sebenarnya adalah harusnya seseorang itu menjauhi perbuatan yang sia-sia, ya, dosa dan ucapan yang kotor. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik faqul inni shaim inni shaim. Kalau ada yang sengaja mencaci maki dirimu atau menjahilimu, mengajakmu bertengkar, mengajakmu ribut, ya, maka cukup jawab, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Maksudnya aku sedang ikut program puasa, aku tidak mau ikut-ikutan. Berarti ini memang peningkatan skill spiritual yang luar biasa, karena selain kita sibuk dengan ibadah, kita juga dilarang banyak hal yang memang buruk, caci maki, ya, berkelahi dan segala macam. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi SAW bersabda, la tasabba wa anta shaim. Jangan kamu mencaci maki sementara kamu sedang puasa. Fa in sabbaka ahadun faqul inni shaim. Sebaliknya kalau ada yang mengajak kamu bertengkar atau mencaci makimu, katakan aku sedang puasa. Wa in kunta qa'iman fajlis. Kalau kau sedang duduk, kalau kau sedang berdiri, duduklah, supaya emosimu tidak terlampiaskan kepada orang yang sedang mengajak bertengkar. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW mengingatkan dengan sabda beliau yang luar biasa, kalau ada tetap orang bohong, ada tetap orang bercaci maki, ada tetap orang menggibah, mengadu domba, ya, kemudian pacaran tadi, atau maupun dosa-dosa besar, maka ini Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang-orang yang dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar. Dan berapa banyak orang yang orang yang mendirikan malam, ya, tapi tidak dapat kecuali begadangnya saja. Kenapa? Karena diisi dengan dosa-dosa dan pelanggaran. Dalam riwayat lain dengan sanad hasan sahih itu disebutkan, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Dan berapa banyak orang yang mendirikan malam, salat malam tarawih atau salat tahajudnya, tapi tidak mendapatkan kecuali begadang saja. Kenapa? Karena diisi dengan dosa-dosa di situ. Diisi dengan dosa-dosa, tidak meninggalkan perbuatan dosa. Jadi dia rugi sekali.